Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Materi ini merupakan lanjutan dari pokok bahasan garis dan sudut. Simak baik-baik ya penjelasan dalam video ini. Hubungan antar sudut terjadi karena ada dua garis yang berpotongan atau ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Pada gambar pertama ini ada dua garis yang berpotongan, yaitu garis OA dan garis OB berpotongan di titik O ya. Saya ulangi, garis OA dan garis OB berpotongan di titik O. Kemudian ada garis lain, yaitu garis OC yang memotong kedua garis ini. Maka dari gambar ini dapat terlihat bahwa terbentuk dua sudut setelah dua garis ini OA dan OB dipotong oleh garis OC. Nah, sebelumnya tadi ini sudut AOB ini yaitu sudut siku-siku ya. Tetapi setelah dipotong oleh garis lain yaitu garis OC, ya maka terbentuk dua sudut, yaitu yang ini ya, dan yang ini ya, sudut yang kecil dan yang ini yang besar. Nah, ini ada hubungannya ya, sebentar akan kita bahas. Ini yang pertama ya, dua garis yang berpotongan dipotong oleh garis ketiga, yang seperti ini maksudnya ya. Kemudian dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga seperti ini. Ada garis A sejajar garis B, kemudian dipotong oleh garis C ya. Misalkan di sini ada sudut 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 5, 6, 7 dan 8. Nah, di sini akan ada nanti hubungan antara sudut-sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, yang perlu kita ketahui di sini bahwa sudut-sudut ini kita bahagi dua ya. Ada sudut yang terletak di luar garis sejajar, yaitu yang ini ya, yang di atas ini dan yang di bawah ini. Yang 1, 2 ini terletak di luar garis sejajar. Kita anggap keluar ya. 1, 2 dan 7, 8 di sini keluar. Kemudian ada sudut yang berada atau yang terletak di dalam garis sejajar. Dalam garis sejajar ini ya, yaitu garis A dan B. Yaitu sudut apa saja? Yaitu sudut 2, 4, 5 dan 6 ya. Itu yang kalian perlu ketahui ya. Nah, bagaimanakah hubungan antara sudut-sudut ini berdasarkan gambar ini? Simak penjelasan berikut ini ya. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis yang berpotongan. Nah, yang pertama, hubungan yang terjadi jika sudut-sudut pada dua garis yang berpotongan ini, yang pertama kita bahas yaitu sudut berpelurus atau yang biasa disebut dengan suplemen. Nah, perhatikan garis AB ini ya, kemudian dipotong oleh garis C ya. Nah, di sini akan terbentuk dua sudut ya, yaitu sudut A di sini dan di sini sudut 180 kurang A. Mengapa 180 kurang A? Nah, kalian harus ingat kembali ya, sudut berpelurus ini besarnya 180 derajat. Derajat di sini ya. Nah, berarti jika di sini A yang diketahui, maka yang di sebelah sini, sudut yang di sebelah sini 180 kurang A ya, supaya jumlahnya nanti 180. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya ya. Di sini contohnya, jika dalam soal diketahui A-nya sama dengan misalnya 40 derajat, maka pelurusnya yang di sebelah sini, di sini A ya, 40 derajat, berapakah yang di sini? Ya. Nah, kalian tinggal pakai ini ya, rumus ini 180 kurang A. Berarti tinggal kalian kurangkan dengan yang diketahui. Berarti sudut yang di sebelah sini ya,
yang ini, yaitu ini A1, di sini kita anggap A2 ya. Nah, berarti sudut A2 ini A1 ya. 180 kurang 40 di sini derajat ya. Nah, sama dengan 180 kurang 40 sama dengan 140 derajat ya. 180 derajat kurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Jadi kuncinya seperti itu ya. Jika yang di sebelah atau kebalikannya, jika yang di sini diketahui, maka yang di sebelah sini kalian harus kurangkannya 180 kurang yang diketahui di sebelah sini. Seperti itu ya untuk sudut berpelurus. Sudut yang kedua yaitu sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan kemudian dipotong oleh garis lain. Seperti ini ya. Misal di sini ada garis OA kemudian OB dipotong oleh garis OC, maka terbentuk dua sudut. Ya, ini sebenarnya sudut siku-siku ya. Tetapi setelah dipotong oleh garis OC, maka terbentuk dua sudut, yaitu B misalkan di sini ya. Nah, jika diketahui B di sini, maka gampang saja. Di sini kalian tinggal perkurangkan 90 kurang B yang diketahui. Dari mana 90? Ya, karena jumlah sudut siku-siku itu 90, maka kalian harus gunakan 90. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini ya. Misalkan kita anggap ini B1, di sini B2 ya. B2 di sini ya. Nah, jika diketahui dalam soal B1 yang sudut ini ya. Ini B1 misalnya 20 derajat. Berapakah sudut B2 yang di sebelah sini ya? Kita anggap ini B2 ya. Nah, untuk mencari B2 maka gampang saja tinggal kalian perkurangkan. Karena di sini diketahui 20 derajat, ya kita gunakan ini ya. Karena siku-siku maka kita kurangkan 90 kurang 20 derajat ya. Ini derajat. 90 derajat kurang 20 derajat sama dengan 70 derajat. Berarti sudut B2 atau sudut yang di sebelah sini ya sama dengan 70 derajat. Ya, untuk penamaannya ini sesuai soal ya. Tergantung dari soal ya. Jadi seperti itu ya, jika sudut berpenyiku atau komplement, kalian ingat saja sudut berpenyiku siku-siku itu 90 derajat. Berarti jika salah satu sudutnya diketahui, maka untuk mencari sudut yang lain, tinggal kalian perkurangkan menggunakan 90 ya. 90 kurang sudut yang lain ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk sudut yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Nah, perhatikan pada gambar ini. Ada dua garis ya. Nah, di sini akan terbentuk 4 sudut yaitu sudut A derajat, B derajat, C derajat dan D derajat. Saya ulangi, A derajat, B derajat, C derajat dan D derajat. Atau sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, kalian perhatikan yang manakah yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang? Nah, sudut yang bertolak belakangnya itu yaitu sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Kemudian sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Jadi, perhatikan tandanya di sini ya. Sudut A itu besarnya sama dengan sudut C ya. Kemudian sudut B besarnya sama dengan sudut D. Jika dalam soal diketahui sudut A misalnya 50 derajat, berarti sudut C-nya juga 50 derajat. Seperti itu ya. Kemudian, jika dalam soal sudut B-nya diketahui 130 derajat, berarti karena sama dengan sudut D, maka sudut D-nya juga 130 derajat. Seperti itu maksudnya ya. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. Diketahui sudut BOC sama dengan 50 derajat, hitunglah sudut AOC. Nah, pada gambar sudut BOC berarti ini ya, BOC ini 50 derajat. Yang ditanyakan sudut AOC. AOC yang ini ya. Nah, ingat, ini adalah sudut berpenyiku. Maka untuk mencari, kita jawabnya, untuk mencari sudut AOC, karena ini sudut yang berpenyiku atau siku-siku, maka kita harus perkurangkan yaitu 90 derajat
dikurangi dengan sudut yang diketahui, yaitu BOC ini ya. Maka sama dengan 90 derajat kurang 50 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi besar sudut AOC itu sama dengan 40 derajat. Perhatikan contoh kedua. Diketahui sudut AOC 120 derajat. AOC berarti ini ya 120 derajat. Yang ditanyakan sudut BOC yang di sebelahnya yang pelurusnya ini ya. Ini berapa? Nah, ingat ya, pada gambar ini merupakan gambar sudut berpelurus. Nah, untuk mencari sudut BOC, karena ini sudut berpelurus, maka kita perkurangkan menggunakan 180 derajat. Karena sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat ya, seperti penjelasan sebelumnya. Berarti 180 derajat kurang yang diketahui 120 derajat. 180 derajat kurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi besarnya sudut BOC sama dengan 60 derajat. Selanjutnya contoh 3. Diketahui sudut A 60 derajat. Berarti yang ini ya. 60 derajat. Itulah besar sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, perhatikan ya. Untuk mencari sudut B, kalian perhatikan ini ya. Letak sudut A dan sudut B. Ternyata sudut A dan sudut B ini terletak pada garis ini ya. Berpelurus ya. Jadi sudut lurus atau sudut berpelurus. Ini ya. Nah, ingat sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut B kalian gunakan 180 derajat. Ini ya. 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui yaitu sudut A 60 derajat ya. Nah, 180 derajat kurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi sudut B 120 derajat. Nah, untuk mencari sudut C ini gampang saja. Karena sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Ingat, sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Berarti otomatis sudut C ini sama dengan sudut A yaitu 60 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut D? Nah, perhatikan. Sudut D ini bertolak belakang dengan sudut B. Ya. Ini ya, saya kasih sama warnanya. Ya, karena bertolak belakang itu besarnya sama. Otomatis sudut D ini sama dengan sudut B ya, karena bertolak belakang. Berapa sudut B tadi? 120 derajat. Berarti kita tulis ini sudut D sama dengan 120 derajat. Seperti itu ya jawabannya.